dalam plus tindakan yang kelihatan. Berdoalah setiap waktu. Kalau sakit sekali, menangis. Di mana menangis? Di hadapan Tuhan. Your attitude determines your altitude. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wow. Apa kabar semuanya hari ini? Sungguh amat baik. Karena semua Tuhan Yesus yang melakukannya. Salam berjumpa kembali bersama kami GPDI Karmel Cipinang, dan pada hari ini kita ada sel Pukat Karmel ibadah sel Pukat Karmel, maksud saya di pertengahan minggu, dan pembicaranya yang luar biasa pada hari ini Dr. Niko Darnindro, Bapak Dr. Niko Darnindro, dan saudara pasti akan diberkati melalui firman Allah yang akan disampaikan dengan tema bersama Tuhan menghadapi pandemi COVID-19, dan kita pasti berkemenangan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk kita semua. Katakan amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman, terlebih dahulu kita akan menyembah Tuhan dan kita berdoa. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena sampai saat ini kami tetap merasakan betapa Engkau Tuhan sangat luar biasa Amin. baik bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, Amin. bahkan belas kasihan Tuhan yang Haleluya. tidak pernah habis-habis di hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami GPDI Karmel sedang mengadakan ibadah sel Pukat Karmel. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, Tuhan pasti ada. Amin. Dan dimanapun kami berada saat ini, kami mau responi suara Tuhan. Haleluya. Kami pun mau menyembah Tuhan, Amin. Allah yang luar biasa, Raja Damai itu. Dan saatnya Tuhan, kami serahkan ibadah sel Pukat kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami lewat kebenaran firman, lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Kuatkan kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan Amin. saat ini. Bagi mula segala pujian, hormat, Amin. dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Bapa terima kasih, haleluya. Amin. Dengan segala
perubahan dari dalam plus tindakan yang kelihatan. Berdoalah setiap waktu. Kalau sakit sekali, menangis. Di mana menangis? Di hadapan Tuhan. Your attitude determines your altitude. Haleluya. Puji Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan Amin, malam, amin. dan kulakukan firman Amin. Tuhan. Amin. Firman Tuhan kekuatan kita semua. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, pasti firman Tuhan yang akan sangat memberkati kita. Ya. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu kesaksian yang akan dibawakan oleh saudari Siska Damayanti. Ya. Oke, Siska, Puji apa Tuhan. kabar? Sungguh amat baik. Puji Tuhan, karena Tuhan kita sangat baik. Amin. Haleluya. Siska nih baru pulang dari Singapura ya, Siska? Iya, betul Bugem. Oke. Baru pulang sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu. Iya. Nah, terus ini Bugem pengen tahu nih pengalaman Siska berada di negeri orang selama berbulan-bulan bertepatan dengan COVID-19. Nah, gimana? Coba tolong ceritakan pengalamannya sambil belajar ada di negeri orang tapi kena bertepatan dengan ini COVID-19 ini. Iya, soalnya seluruh dunia dihajar sama COVID-19. Gimana Siska? Tolong ceritain. Bagi Haleluya. Terima kasih buat waktunya Pak Gem dan Bu Gem. Selamat malam semuanya. Malam. Dan untuk kesaksiannya, terima kasih juga buat Pak Gem, Bu Gem, jemaat-jemaat dan pengurus yang ada yang telah mempercayakan kami untuk belajar di SOT Singapura selama 7 bulan. Dari Februari sampai dengan September kemarin kami sudah kembali. Dan kalau ditanya kesaksiannya, pengalamannya semenjak ada di sana atau berada di sana ketika ada COVID, dimulai ketika kita berangkat. Kami berangkat itu pun sebenarnya COVID sudah ada di Singapura, tapi di Indonesia belum ada, betul ya. Jadi banyak banyak masukan untuk diberikan ke kami untuk berjaga-jaga lah, ibaratnya untuk kami waspada. Dan intinya tetap percaya sama Tuhan, amin. Ya, setelah kami sampai sana, tibalah di Singapura, itu sebenarnya juga tidak terlalu, ketika kami sampai tidak terlalu heboh banget, betul ya. Bugem Pagem juga kan kebetulan datang ya. Betul. Nah, tapi yang pasti memang protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan. Pertama tadi kita semua di sini sudah pakai masker, itu juga harus dilakukan. Nah, untuk kesaksiannya selama berbulan-bulan di sana, apalagi jauh dari keluarga, itu rasanya mungkin agak-agak sedih juga pastilah ya. Apalagi kita hanya ada teman yang pasti memang kalau ada Tuhan ya kita tetap akan percaya bahwa Tuhan akan jaga ya kan. Amin. Tapi kalau untuk rasanya gimana kalau misalnya jauh dari keluarga. Tapi puji Tuhannya ketika kami ada di sana tidak yang terlalu heboh banget. Dan ketika yang ada di sana, ya saya jujur sih saya lagi batuk juga. Berangkat ke sana agak-agak batuk, dan yang membuat heboh itu mungkin Brandon pernah ngalamin, saya pernah batuk-batuk, teman-teman ada yang di sana waktu saya batuk itu semua langsung lihat. Kelihatannya sebenarnya kalau kita batuk, kalau nggak ada COVID sih ya biasa aja, betul ya? Begitu batuk saling mencurigai. Begitu kita batuk, gitu semua langsung lihat. Itu dalam keadaan, saya ingat dalam keadaan pujian penyembahan gitu kan. Terus waktu saya batuk orang-orang lihat, jadi saya juga bingung ada apa gitu kan. Maksud lo gitu. Mereka langsung agak waspada, yang langsung mungkin agak berjarak sedikit, yang tadinya agak dekat jadi agak menjauh. Jadi habis itu pas selesai agak break gitu, temen langsung ingat, kamu tadi batuk ya gitu kan. Waktu Brandon bilang, Kak tadi ditegur lagi batuk. Oh, saya cuman, oh iya ada apa ya gitu. Saya berpikir, oh cuman batuk nggak ada apa-apa. Cuman ternyata itu asal mula COVID itu mungkin gejalanya batuk ya. Gejala batuk itu, saya pikir, oh batuk ternyata. Jadi
pas sampai di sana udah pelajaran, maksudnya dalam keadaan kita belajar pun ya sudahlah. Jadi kita pikir oh batuk ya, jadi Ya udah gimana gitu ya. Iya, jadi gimana ya? Sempat lebih dari batuk nggak? Maksudnya hangat atau sakitnya parah? Saat itu kan mungkin belum ada cek melalui swab atau Iya, apa betul. tes begitu. Puji Tuhannya sih ya Pak Gem, Enggak. cuman Sampai batuk. batuk saja. Akhirnya ya, Manis baik. iya akhirnya bukan, akhirnya saya cuma beli obat sih. Dan udah sih nggak terlalu, emang batuk aja ternyata. Dan yang membuat saya akhirnya agak gimana karena itu ternyata itu mengganggu pikiran. Oh, Mengganggu pikiran dan hati ya. Karena apalagi kita tahu COVID itu kan gejalanya dari batuk. Ya. Jadi itu sempat pas saya ingat juga teman mengingatkan gitu atau maksudnya menegur itu bilang, "Hei, kamu lagi batuk ya," gitu kan. Jadi takutnya ada apa gitu. Tapi ternyata itu juga akhirnya membuat saya kepikiran sebelum saya beli obat tadi ya Pak Gem. Jadi saya kepikiran, aduh aku jangan-jangan saya juga COVID gitu. Agak kan itu semua dari pikiran ya Pak Gem. Iya. Jadi pikiran masuk ke hati jadi kita resapi. Nah itu sebenarnya saya ingatkan tidak boleh ya. Iya. Itu tidak boleh karena itu merusak. Nah sampai akhirnya berhari-hari sebelum saya beli obat saya diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa firman itulah yang menguatkan setiap kita. Amin. Firman itulah yang membuat kita kuat, bukan apa yang kata media, bukan apa yang kata orang. Amin. Gitu. Jadi semenjak dari situ akhirnya lah saya mulai memasuki bukan berarti saya nggak baca firman, enggak. Cuman mulai lagi ketika baca firman itu lagi mulai diingatkan bahwa kekuatanku adalah firman Tuhan. Mulai Gitu. makin meresapi firman Iya, ya. betul. Jadi akhirnya mulai dari situ saya mulai tidak lagi yang membaca namanya berita, bukan berita yang gimana ya Pak Gem, itu berita yang COVID lah, berita yang itu kan merusak pikiran sekali gitu kan. Bikin khawatir ya. Betul Bu Gem, jadi sudah saya mulai mengurangi hal-hal yang seperti itu. betul. Mengurangi pembacaan yang membuat saya agak-agak khawatir gitu kan. Sampai akhirnya ketika saya sudah beli obat itu dan udah pasti ya dengan firman Tuhan tadi, ya sudah puji Tuhan tidak batuk lagi. Seperti itu. Nah untuk di lingkungan sekitar, di lingkungan kita yang di Singapura, ketika saya sekolah di sana, semuanya taat dengan protokol kesehatan, itu yang paling penting. Ya. Protokol kesehatan itu untuk membuat kita berjaga-jaga. Ya, betul. Untuk Selama membuat berapa bulan sudah itu? Jadi terakhir dari Februari sampai dengan September 7 bulan. 7 bulan. Iya, 7 bulan di sana. Haleluya, nggak pernah pulang. Karena kalau pulang bahaya, kembali mungkin sulit. Sulit betul. Oke, Tuhan Yesus baik ya. Iya betul, Tuhan kalau Yesus mau pulang baik. saya mau pulang sebenarnya. Tapi sekali lagi menjalani yang seperti itu adalah apalagi dalam COVID-19 ini di tengah-tengah orang-orang yang ibaratnya kita nggak kenal, jauh dari keluarga. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan saya nggak bisa. Amin, Gitu, saya amin. nggak akan kuat. Amin. Seperti itu. Jadi saya percaya Tuhanlah penjaga saya, Tuhanlah penolong saya di sana. Amin. Ya, amin. Seperti Haleluya. itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Welcome Pak home, Gem. selamat bergabung kembali. Ya, terima Selamat kasih. melayani kembali di tempat ini. Terima kasih. Dan waktunya kita akan mendengarkan firman Allah. Dr. Niko Darnigro akan menyampaikan firman Allah Ya. pada malam yang indah ini. Haleluya, siapkan hati saudara, fokus terhadap firman Allah dimanapun saudara menyaksikan acara kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Gembala untuk kesempatannya sharing dalam kesempatan kali ini. Jadi diberikan tema secara garis besar bagaimana tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam kondisi pandemi ini. Memang pandemi ini kurang lebih mungkin 7-8 bulan ini merupakan bisa dibilang hal yang cukup berat bagi kita semua. Nampaknya Tuhan sedang mengoyak-ngoyak sisi zona nyaman kita untuk kita terus melihat siapa sebenarnya yang kita sungguh-sungguh perlukan dalam hidup ini. Gak lain hanya Tuhan Yesus.
dalam masa pandemi 7-8 bulan ini ada banyak hal yang coba yang selalu saya renungkan, renungkan, yaitu tentang menjadi seorang penjala manusia. Dan kita buka dulu sharing kita pada malam hari ini dari Lukas 5 ayat 1. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Gensaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya dalam perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dari perikop ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama adalah, yang menarik di sini adalah ketika satu harian Simon Petrus dan kawan-kawan coba nangkap ikan nggak dapat. Kemudian ketika Tuhan Yesus habis berkhotbah, kemudian ayo geser ke sana sedikit. Terus kemudian tebarkan jala, itu kan. Simon sempat bilang, "Tuhan, guru, saya sudah seharian bekerja cari dan tidak dapat." Saya pikir Simon bukan pelaut yang kemarin sore, dia merupakan pelaut yang ulung, yang memang pekerjaannya di situ, spesialisasinya di situ, dan dia sangat mengenal daerah situ. Dan sudah seharian kerja nggak dapat. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus datang dan kemudian suruh lempar jala, kemudian dia, "Wah, lempar jala, kan udah seharian saya nggak dapat itu." Tapi Tuhan bilang lempar jala. Dan kemudian Simon Petrus lempar jala dan betapa kagetnya dia. Seharian dia nggak dapat, ketika Tuhan Yesus nyuruh, dia langsung ambil dan hampir koyak dia punya jala. Yang saya rasa dia soal paham pasti tadi kalau di perikop awal beberapa nelayan sedang mengurus jala-jalanya, membersihkan, itu juga mau ngecekkan kekuatan jala ini, dia mau koyak, berarti sedemikian besarnya ikan yang didapatkan yang atas perintah Tuhan Yesus tersebut. Hingga pada akhirnya Simon kemudian menyadari siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan kemudian yang menarik adalah yang jadi pelajaran pertama, respon Yesus waktu itu. Tuhan Yesus bilang, pada akhirnya dibilang, "Jangan takut, ikut aku, tinggalkan segala sesuatu." Ini jadi pelajaran pertama yang kadang kita banyak dihadapkan pada pergumulan seperti ini. Ketika kita ada di zona nyaman, zona pekerjaan nyaman, dengan penuh berkat, penuh segala macam yang kita nikmatin, kemudian kata Tuhan datang dan, "Ayo pergi, ikut saya." Secara manusia berat, secara daging kadang kita berpikir berulang kali, benar nggak ya, kita coba cari pembenaran kiri kanan. Tapi ketika Yesus bilang, "Ayo ikut pergi," Simon langsung pergi. Mungkin sedikit sharing, kurang lebih mungkin 12 tahun, 2008 waktu itu jelas. Mungkin saya pernah beberapa kali sharing, lulus dokter umum, waktu semangat-semangatnya, masih muda,
pokoknya bagus sekali, kemudian dapat pekerjaan bagus waktu diterima di Freeport, tinggal berangkat jadi dokter di Freeport tuh lumayan cukup wah untuk masa itu. Kemudian 3 minggu sebelum berangkat, tiba-tiba sebuah rumah sakit misi di Kalimantan Barat, rumah sakit Serukam, telepon, Dr. Niko, nah, kami butuh dokter, kira-kira dokter bisa bantu atau tidak. Ternyata salah seorang kakak pembina persekutuan di kampus ngasih nomor telepon saya. Dan saya berpikir, itu kan, ya kita nggak bisa kasih apa-apa Dr. Niko, kita hanya bisa sama-sama belajar melayani pasien, sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama pergumulan berat itu. Secara materi mungkin 1/10 dari yang harusnya saya dapatkan. Tapi saya belajar bahwa Tuhan bisa menyediakan dengan cukup. Asal kita mau berserah pada Tuhan. Terus saya akhirnya putuskan 2 minggu itu putuskan untuk enggak, saya pergi akhirnya ke Kalimantan Barat di rumah sakit misi tersebut. Dan akhirnya selama kurang lebih 1,5 tahun di sana. Dan benar, memang berkat Tuhan luar biasa berkali-kali lipat, bukan secara materi yang saya dapatkan, tapi pengalaman, bagaimana bisa sharing firman, bagaimana bisa melayani pasien tanpa ambil lain selain kasih, itu yang belajar. Jadi saya beruntung sekali ketika Tuhan panggil waktu itu, karena di idealisme saya waktu muda, saya belajar idealisme yang benar-benar kasih yang utama. Itu yang jadi pegangan. Terus kemudian 2016 waktu itu udah lulus penyakit baru lulus selesai pendidikan penyakit dalam, kemudian selesai Bapak rumah sakit swasta udah menawarkan kerja di sini, kembali Serukam telepon lagi. Pas lagi. Niko, penyakit dalam kami belum selesai. Ini ada peraturan menteri yang baru, bisa bantu nggak? Kalau nggak ada penyakit dalam kita bisa downgrade tipenya, dan kalau downgrade tipenya udah banyak hal yang berubah. Akhirnya saya putuskan, Tuhan, terima kasih. Akhirnya saya pergi juga ke sana, membantu kurang lebih setahun, dan memang itu Tuhan gantikan dengan luar biasa di sana. Memang jadi penuh, saya dapat berkat banyak. Pulang juga ke Tuhan memang sudah sediakan tempat, saya dapat PNS di rumah sakit Fatmawati sampai sekarang. Semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan belajar dari Petrus, gitu kan. Ketika Petrus waktu itu dia menyadari dia setengah mati kerja, tidak dapat apapun. Dan ketika Tuhan suruh sekejap jalan lebarkan dan dapat dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu menyediakan. Harusnya masalah perut, masalah duniawi selesai ketika kita ikut Tuhan. Ketika Tuhan bilang, tebarkan jalan, dan ditebarnya dia. Dan dapat berkatnya itu, kalau Tuhan memberikan itu sampai mau koyak, dan kalau kita perhatikan, lain-lain jadi ikut. Jadi berkatnya nggak cuma buat kita, buat orang lain. Jadi Tuhan sudah sediakan berkat. Terutama dalam masa pandemi ini memang satu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Berserah pada Dia, karena Tuhan sumber utama berkat. Dia bisa loh memakai virus yang nggak kelihatan itu untuk memporak-porandakan dunia ini. Semua negara-negara besar resesi dibuat diputar balikan demikian rupa, supaya kita menyadari bahwa memang berkat utama itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Nah itu Petrus nggak ragu ya ketika Tuhan Yesus minta ikut dia udah melihat sendiri bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan, dan dia nggak takut lagi bahwa dia akan kekurangan karena dia ikut Tuhan Yesus. Itu pelajaran benar-benar saya rasakan. Yang kedua, dari perikop ini belajar tentang menjadi penjala manusia itu bukan tentang aku atau saya, tapi bagaimana kita lebih tentang mereka. Ya bagaimana bukan kita kepuasan kita, tapi bagaimana kita bisa melayani mereka, bagaimana mereka bisa diselamatkan, mereka bisa mendapatkan firman Tuhan, bagaimana mereka bisa berkat mereka, tentang mereka. Belajar untuk tentang mereka, karena harusnya kita sudah selesai ya, Tuhan memberikan semua yang buat kehidupan kita. Jadi di pandemi ini belajar juga. Awal pandemi, awal yang paling berat, fisik, tekanan fisik, mental, ketakutan, kekhawatiran, semua jadi satu. Bayangkan aja dari seluruh pasien 50% meninggal yang masuk rumah sakit.
Kita nggak tahu kadang pasien ini sebelahnya meninggal, sebelahnya kiri yang meninggal, kadang depannya meninggal, berderet meninggal. Kita beri ketakutan luar biasa bahwa hidup dan mati itu sangat tipis sekali. Kadang 2 hari lalu dia masih bisa video call dengan keluarga, kemudian hari ini tiba-tiba dia nggak ada. Sesak makin berat dan sebelah pasien melihat sebelahnya sesak kemudian meninggal. Itu pengalaman yang menurut saya cukup berat buat pasien-pasien dan ketakutan juga melanda. Gak cuma pasien, dokter, perawat, tenaga medis, semua dengan ketakutan luar biasa di awal pandemi. Kita belum tahu obatnya bagaimana. Saya pun juga mental takut, tapi harus melayani pasien, fisik capek karena pasien begitu banyak. Saya belajar lagi seperti penjalan manusia, hidup bukan tentang aku, tapi tentang mereka. Kita datang masuk ke ruangan isolasi itu, kita dengan penuh perjuangan waktu itu, hazmat segala lengkap, itu capek, lelah, sesak. Tapi kita bagaimana, mungkin pasien tuh senang ada dokternya, masa-masa, meskipun kita harus bilang, Bu, bukan saya nyembuhkan, saya nggak tahu juga gimana. Saya cuma pikir kalau saya bisa masuk, kita bisa menguatkan mereka. Waktu itu ada senior saya juga, paling nggak kita masuk deh. Kalau kita masuk, kita bisa, paling nggak pasien merasa ada dokter di situ dan merasa nyaman, merasa aman. Ya kita bisa masuk. Kadang ada satu pasien, ibu-ibu waktu itu gelisah, karena dia tahu sebelahnya baru meninggal. Kemudian adiknya juga sakit berat, suaminya juga sakit, ketakutan, nggak bisa tidur, gelisah, mual, nggak mau makan. Ibu saya datang, Ibu kenapa? Itu sesak dok, capek, takut. Saya nggak tahu Bu, tapi saya orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang kasih kekuatan, Tuhan Yesus yang kasih pertolongan, sumber damai sejahtera dari Tuhan. Saya cuma ngomong gitu. Saya pun nangis. Nanti dia Kristen juga dan dia nangis, dia bilang, iya dong, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Nggak bisa kita hanya bisa berserah pada Tuhan. Waktu itu, saya nggak tahu, 2-3 hari kemudian dia akhirnya bisa pulang. Dan kemudian ternyata dapat kabar, dia banyak membantu kami. Dia banyak berikan ventilator, peralatan medis, oksigen, masker, TV, semua dalam ruang itu diperlengkapi sama orang. Jadi memang perubahannya luar biasa ketika dia kembali percaya dan kembali berharap sama Tuhan. Saya juga ketemu satu orang pendeta, cukup berat kondisinya. Raut muka ada ketakutan, ya memang secara manusia takut. Saya cuma bilang, Pak, hati yang gembira adalah obat. Saya belum lihat sukacita itu ada dalam muka Bapak. Kesembuhan hanya datang dari Tuhan Yesus. Kemudian besok paginya saya ketemu lagi, dia cuma bilang terima kasih dok. Tapi saya udah lihat mukanya, muka sukacita, cerah. Dan mungkin hari ini dia udah pindah ke ruangan biasa, karena saya memang penanggung jawab di ruang high care, ruangan khusus COVID yang berat. Jadi memang tingkat kematian sangat tinggi dan ada ketakutan. Tapi saya percaya Tuhan tempatkan di situ memang ada maksud tertentu. Ada beberapa pasien yang, itu nih kok kemarin nggak datang, atau ini kok kapan datang, ini kok nggak akan datang. Karena nggak suka cita, pasien nungguin kita, itu kan, bahwa ini ada yang beda dengan kita melayani mereka. Mungkin mereka masa-masakan kasih Tuhan. Jadi semua tentang mereka, bukan tentang kita. Hal ketiga yang dipelajari juga dari penjala manusia ini, kalau penjala ikan itu kan kita ngambil yang bebas di lautan, kemudian kita tangkap. Tapi kalau penjala manusia itu saya belajar, kita menjala untuk membebaskan, bukan menjala untuk menangkap. Justru kita membebaskan orang dengan kita menjala. Itu memang paradoks ya orang Kristen. Saya bilang paradoks mungkin ya Pak Gembala. Karena orang Kristen itu kadang menderitalah bersama aku, Tuhan Yesus bilang, pikul laku yang kupasang. Bukan suatu promosi yang bagus kadang, tapi ya itulah kenyataan Kristen. Yang paling kecil akan ditinggikan, yang di belakang akan maju ke depan.
Sama juga dalam masa pandemi ini, dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Dalam kesulitan emas ditempa sampai jadi murni. Dalam ya Tuhan lagi-lagi izinkan memang pandemi terjadi supaya orang benar-benar berserah penuh pada Tuhan Yesus. Karena disitulah baru muncul mana yang setia, mana. Mungkin saya ingat satu lagu, suaranya nggak terlalu bagus tapi kira-kira gini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak dihadapi, makin masa menjelang, tapi terang bagiku kini, tangan Tuhan yang pegang. Di awal lagu ini dia nggak tahu dia masa depan gimana. Tapi di akhir lagu dia bilang tangan Tuhan pegang. Ya sama. Dan kita rencanakan banyak hal yang memang 2020 bisa rencana coba lah. Tapi percaya sih bahwa tangan Tuhan yang pegang menjaga kehidupan kita. Dari esok kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti terjadi memang tangan Tuhan yang pegang. Seperti juga cerita Tuhan Yesus ketika badai ada di perahu. Semua murid ketakutan karena air udah mau masuk ke dalam perahu dan membuat mau tenggelam. Tapi Tuhan tidur di tengah-tengah. Dan harusnya kita belajar bahwa kita ada Tuhan Yesus di situ. Nggak mungkin kita akan sampai tenggelam. Jadi Tuhan bangun, udah bisa menghardik angin tersebut hanya tenang. Pelajarannya adalah ketika ada Tuhan Yesus, sebenarnya kita perlu takut. Mau badai, mau pandemi, mau apa. Tangan Tuhan yang pegang hidupnya. Mungkin demikian sharingnya. Ada kata-kata yang salah, maaf, tapi semua kemuliaannya bagi nama Tuhan. Dan sama-sama terus berdoa buat gereja, gembala, semua tua-tua sidang, jemaat, semua jemaat, supaya terus kuat di dalam Tuhan Yesus. Kadang kita lemah secara manusia, tapi memang ada firman yang mengingatkan terus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Tuhan yang menyediakan, jangan takut, dan mari kita menjadi penjala manusia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Wow, firman Tuhan dan kesaksian yang sungguh indah, dan juga kita mendengarkan suara yang begitu luar biasa dari Bapak Niko. Suaranya bagus ya, luar biasa. Ada karunia yang terpendam kayaknya nih Pak Niko. Haleluya. Sungguh memberkati kita semua firman Allah. Gimana di tengah-tengah kita juga ada Bapak Yusak yang selalu menemani saya sudah 3 minggu ini. Ya, firman Allah sungguh menguatkan ya Pak. Bagaimana Pak? Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Niko, sharing firman-Nya luar biasa. Saya pribadi sangat diberkati ya. Kalau saya sih tadi di poin yang kedua sih Pak Gem. Ya, di poin yang kedua, menjala manusia itu tadi Dokter Niko bilang bukan lagi masalah kita, tapi tentang mereka, bukan tentang kita gitu loh. Nah, menjala manusia. Ya kalau yang menurut pengalaman saya sih di masa pandemi ini justru poin ini yang kuat buat saya. Yang kuat buat saya. Bagaimana di saat saudara-saudara sekeliling kita itu mereka terkena dampaknya, merasa kesusahan mungkin. Nah di situ
kita bisa menjadi saluran berkat, Pak Gem. Yes. Ya. Kita ada action yang nyata, Ya. menyalurkan berkat buat mereka. Amin. Itu. Ya kebanyakan kan kita selalu berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi ya di sisi lain kita juga dituntut untuk bisa memberkati orang lain juga. Amin. Justru momennya di pandemi ini, itulah kita menunjukkan kasih yang nyata, kasih Kristus yang nyata yang ada dalam kita. Itu merupakan satu gaya hidup Kristen yang Amin. sebenarnya, Pak Gem. Menerima dan memberi. Amin. Ya. Menerima lagi dan memberi lagi. Ya, betul. Itu Tuhan. Ya itu, Pak Gem. Haleluya. Wow, sudah waktunya dan kita dikuatkan pada hari ini. Amen. Saudara dimanapun saudara berada, mari baca firman Allah sebagai kekuatan kita, dengar firman Allah juga dan kita renungkan terus sebagai kekuatan kita. Terima kasih untuk Siska, terima kasih untuk Bapak Niko Darmindro dan juga terima kasih Bapak Yusa. Tuhan Yesus memberkati kita ketemu hari Minggu lagi. Haleluya. Sebelum kita akan mengakhiri dan kita menyembah Tuhan, satu lagu kita akan menyanyi bersama, kita akan terlebih dulu berdoa. Ya, mari kita tundukkan kepala ada di dalam sikap penyembahan kita. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pada hari ini Kau memberikan kekuatan kepada kami bahwa Tuhan itu penyedia kami di dalam kondisi apapun, di daerah manapun, di ujung bumi manapun. Engkau Allah Jehovah Jireh mampu menyediakan segala kebutuhan kami. Amin. Asalkan kami berharap dan mencari Engkau. Engkaulah pengharapan kami. Amin. Dan Engkaulah Allah yang mampu, berkuasa, sanggup melakukan apa saja, memberikan seluruh kerinduan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap pemirsa yang ada, segala kebutuhan yang mereka rindukan untuk mereka capai, biarlah mereka akan mencari Engkau. Amin. Mereka akan berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya mereka juga akan menikmati berkat Tuhan seperti Bapak Niko dan kami semua di tempat ini. Mereka juga bisa menikmati berkat kemuliaan Tuhan, segala kebutuhan seluruh jemaat Tuhan bisa dicukupkan di dalam Yesus. Haleluya. Dan kita juga diberikan kekuatan untuk jangan takut. Pada hari ini ada kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di dalam kondisi apapun. Di masa-masa ini kami percaya kuasa Tuhan, jamahan Tuhan untuk kita bisa lebih lagi dikuatkan, berani untuk menghadapi pencobaan keadaan yang ada. Tuhan memberikan kekuatan kita. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus segala-galanya. Kuatkan kami untuk bersaksi, kuatkan kami untuk bisa mencari wajah Tuhan. Kuatkan kami untuk bisa mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dan kami serahkan malam yang indah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Tuhan. Yesus.
dari dalam plus tindakan yang kelihatan. Berdoalah setiap waktu. Kalau sakit sekali, menangis. Di mana menangis? Di hadapan Tuhan. Your attitude determines your altitude.